عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه إلى خلقه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullahu jami'a. Segala puji dan syukur kita ucapkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menggunakan rahmat, nikmat dan karunia yang diberikannya itu untuk kita gunakan dalam ketaatan kepadanya. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga selawat dan salam yang senantiasa kita ucapkan tersebut diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra," atau kama qala. Siapa yang mengucapkan salawat untukku, kata Nabi SAW, maka Allah akan membalas salawatnya tersebut 10 kali lipat. Salawat yang dimaksud adalah pujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, melanjutkan kajian kita dari kitab Sahih Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita sudah sampai ke bab yang ke-35 dari kitab Al-Ilm, atau hadis yang ke-101 dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih beliau. Hadis atau bab ini diberi judul oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, Babu hal yuj'alu lin-nisa'i yawmun ala hidah fil ilmi. Bab apakah diberi atau ditentukan hari khusus untuk wanita untuk menuntut ilmu atau untuk belajar. Bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, berhubung para santri sudah kembali masuk, maka kita kembali ke cara penyampaian atau cara kajian kita sebelumnya, di mana santri membaca terlebih dahulu, baru setelah itu kita jelaskan. Baik, siapa yang baca Hasan? Hasan, baik. Hadis yang ke-101 ya. Langsung setelah baca hadis 101 dengan 102 ya. Dilompat aja enggak apa-apa karena hadisnya nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Babu hal yuj'alu lin-nisa'i yawmun ala hida fil ilmi. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري
قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم قلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لكيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين فقال واثنين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندار قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأسبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأسبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث. Baik. Hadis ini hadis yang ke-101 berbicara atau diberi judul oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, apakah perlu ditentukan hari khusus untuk wanita guna belajar ilmu agama. Judul ini beliau istinbat atau beliau ambil dari hadis yang ke-101 ini, di mana beliau meriwayatkan melalui Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id radhiyallahu anhu mengatakan, para wanita berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghalabana 'alaikar rijal." Para lelaki mengalahkan kami untuk menemuimu. Ini keluhan dari para wanita, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih besar waktunya atau banyak waktunya untuk memberikan pengajaran kepada para lelaki atau kaum pria. Maka para wanita atau para sahabiat meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibuatkan hari khusus bagi mereka. Faj'al lana yawman min nafsika. Maka wahai Rasulullah, tentukanlah bagi kami hari khusus, terserah Anda kapan saja. Fawa'adahunna yawman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan waktu atau menentukan satu hari untuk para wanita. Laqiyahunna fihi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui para wanita. Jadi hari itu dikhususkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para wanita ataupun untuk mengajarkan para wanita terkait masalah-masalah agama. Tentu saja fokusnya juga yang lebih dibutuhkan oleh para wanita. Fawa'adhahunna wa amarahunna. Maka Nabi SAW dalam kesempatan bertemu dengan para wanita tersebut memberikan mau'izah, memberikan wejangan dan juga memberikan beberapa perintah. Di antara yang dikatakan atau diperintahkan oleh Nabi yang disampaikan oleh Nabi SAW sebagaimana disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri di sini, ma min kunna imra'atun tuqaddimu thalathatan min waladiha illa kana laha hijaban minan nar. Di antara pesan atau wejangan yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada para wanita di kesempatan itu adalah, ada salah seorang di antara kalian yang menyerahkan atau merelakan 3 orang dari anaknya. Maksudnya para wanita itu ridha anak-anaknya yang masih kecil itu diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya meninggal ketika usianya masih kecil.
Nanti di hadis yang kedua disebutkan, ditegaskan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, lam yablughul hins, belum baligh. Anaknya itu yang meninggal itu belum baligh. Illa kana laha hijaban minan nar. Nah, wanita yang merelakan anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 orang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia masih kecil atau masih bayi, belum mencapai usia baligh. Dia ridha atau rela, maka balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melainkan apa yang diberikannya tersebut, apa yang diridhakannya tersebut, yaitu ketiga anak yang meninggal di waktu masih kecil. Kana lah hijaban minan nar, melainkan apa yang diberikannya itu, apa yang diridhakannya itu, kematian anaknya itu menjadi hijab bagi dia dari api neraka, menghalangi dia dari api neraka. Ya, ini salah satu keutamaan atau ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi, di sini disebutkan para wanita. Ya, karena ini berlaku untuk laki-laki juga, untuk suami atau untuk bapak. Namun di sini Nabi SAW mengungkapkannya bagi wanita karena ini beliau sampaikan kepada jamaah wanita, pada jamaah wanita. Walaupun intinya atau aslinya ini juga berlaku bagi bapak. Jadi jangan nanti para bapak merasa kecewa atau merasa bersedih hati ketika wanita, para ibu yang merelakan anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika usianya masih bayi, itu akan menjadi tameng bagi dia dari api neraka, dalam artian dia tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Demikian juga dengan para suami atau para kaum bapak yang anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika usia anak tersebut masih belum baligh. Jadi ini berlaku untuk ibu dan juga untuk bapak. Namun karena kesempatan ini Nabi SAW menyampaikannya untuk para wanita, maka beliau memakai kata ganti wanita, ya. Dan itu ditegaskan oleh Nabi SAW dalam berbagai hadis lain. Di antaranya hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari juga di mana Nabi SAW mengatakan, la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal waladi tamassuhun naru illa tahillatal qasam. Tidaklah mati atau meninggal 3 orang dari anak kaum muslimin, dari seorang muslim yang meninggal 3 anaknya. Tamassuhun nar, dia tidak akan disentuh oleh neraka. Illa tahillatal qasam, kecuali hanya untuk sekedar menghalalkan qasam, dalam arti Allah Subhanahu wa taala pernah bersumpah di dalam Al-Quran dengan mengatakan, wa im minkum illa wariduha, setiap kalian pasti akan mendatangi neraka atau melewati neraka. Jadi orang yang meninggal 3 orang anaknya, baik dia laki-laki ataupun perempuan, karena Nabi SAW mengatakan, la yamutu li ahadim minal muslimina thalathatun minal walad. Tidaklah seorang muslim meninggal 3 orang anaknya, dia tidak akan disentuh oleh neraka illa tahillatal qasam, kecuali hanya sekadar untuk menghalalkan sumpah Allah sebelumnya, yaitu Allah pernah bersumpah bahwasanya setiap manusia pasti akan melewati neraka. Hanya untuk itu, bukan untuk diazab atau untuk disiksa. Kalau seandainya orang yang anaknya meninggal tersebut ridha, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bersabar dengan kematian anaknya tersebut, bukan nanti
dia ketika anaknya meninggal kemudian dia mengumpat atau tidak ridha atau mencela Allah Subhanahu wa taala atau mendongkol di hatinya, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala mengambil anak saya? Enggak. Bagi orang yang ridha. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagi orang yang sabar dan ridha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamas sabru 'inda sadmatil ula. Ketika anaknya baru meninggal tersebut kemudian dia bersabar, bukan setelah beberapa waktu setelah itu dia mengatakan saya bersabar, enggak. Begitu anaknya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dia bersabar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istirja' dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia meridhakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarnya dengan menjadikan anak tersebut sebagai tameng bagi dia dari api neraka. Baik, Bapak dan Ibu-ibu hafizakumullah taala. Jadi di sini Nabi SAW menyebutkan 3 anak ya yang akan menjadi tameng bagi seorang muslim dari api neraka. Faqalat imra'atun, kemudian ada lagi wanita yang bertanya. Kalau tadi Nabi SAW mengatakan 3, kemudian wanita lain bertanya, wasnatain. Mereka minta, bagaimana dengan yang 2 orang ya Rasulullah? Apakah itu juga bisa menjadi penghalang bagi dia untuk masuk neraka? Apa kata Nabi SAW? Faqal wasnain. Nah, tadi wasnain ya, bukan wasnatain. Wasnain. Nabi SAW mengatakan, ya, dan 2 pun demikian. Jadi walaupun 2 yang meninggal dan orang tuanya bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak tersebut sebagai tameng bagi dia dari neraka. Jadi anak yang meninggal itu mau laki-laki ataupun perempuan, karena kata-kata walad dalam bahasa Arab itu mencakup laki-laki ataupun perempuan. Jadi anaknya laki-laki ataupun perempuan, enggak masalah. Maka disebutkan di sini wasnain, dan 2 orang dari anak laki-laki atau anak pun perempuan, karena kata-katanya adalah al-walad. Kemudian dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Nabi SAW ditanya bagaimana dengan yang satu orang yang meninggalnya cuma 1 orang. Maka Nabi SAW pun terdiam beberapa saat, kemudian beliau menjawab, dan juga satu orang. Jadi intinya di sini adalah bahwasanya orang yang sabar dan ridha ketika anaknya meninggal di usia masih kecil, masih bayi, atau belum sampai mencapai usia baligh, maka itu dijanjikan oleh Nabi SAW, anak tersebut akan menjadi tameng bagi dia dari api neraka. Ini inti dari hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Terkait dengan judul bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari di sini, apakah para wanita berhak untuk meminta dikhususkan hari bagi mereka untuk belajar ilmu agama? Berdasarkan hadis ini, maka hal itu sah-sah saja, di mana para wanita di zaman Nabi SAW pun sudah meminta hal itu, meminta kepada Nabi SAW supaya dibuatkan hari khusus bagi mereka untuk diajarkan masalah agama. Baik Bapak dan Ibu-ibu hafizakumullah, kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam mensyarah hadis beliau ini. Tafadhal. Al-lafdh يقول ابن حجر تعالى ولكريمة واثنتين بزيادة تاء التأنيث واثنين أنسب
لأن ثلاثة مؤنثة والعدد إذا أنث من ثلاثة إلى تسعة يكون المعدود مذكرا يكون المعدود مذكرا نقول 9 نساء و9 رجال. وفي هذا الحديث من الفوائد حرص نساء الصحابة على العلم. Oke, itu dulu. Terlebih dahulu beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini menjelaskan tentang penggunaan kata-kata ke dalam bahasa Arab. Kita singgung sedikit saja. Apakah lafaz yang digunakan isnain atau isnatain? Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan ada riwayat lain di Imam Bukhari di sini menggunakan lafaz isnain. Menggunakan lafaz isnain. Maka dikatakan faqalat imra'atun wasnain, faqal wasnain. Ya. Namun dalam riwayat lain melalui riwayat Al-Karimah ada penggunaan lafaz wasnataini. Ada ta ta'nisnya. Jadi beda antara isnain dan isnataini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan lafaz isnain itu lebih pas. Kenapa? Karena tadi dikatakan dalam lafaznya min walad, ya, min waladiha. Dalam lafaz hadis salasatan min waladiha. Walad itu dalam bahasa Arab namanya isim mudzakkar. Isim mudzakkar. Isim mudzakkar apabila dia bertemu dengan bilangan antara 1 dengan 2, maka dia harus sama-sama. Mudzakkar sama mudzakkar, muannas sama muannas. Jadi lafaz walad tadi dia mudzakkar, maka pasangan yang cocoknya adalah isnain, bukan isnatain. Demikian juga kalau 1, walad wahid, bukan wahidah. Ya. Jadi itu khusus untuk 1 dan 2. Kemudian dari 3 sampai 10 harus berlawanan. Harus berlawanan. Kalau kalimat yang dihitung itu adalah mudzakkar, walad tadi menjadi aulad kan, tapi asalnya walad. Maka kata 3-nya harus bentuknya muannas. 3, 4 sampai 10 harus muannas. Jadi dikatakan salah satu aulad. Salah satu aulad, bukan salah satu aulad. Jadi di situ harus berlawanan. Itu kalau bilangannya 3 sampai 10. Kalau yang dihitungnya itu muannas, misalnya bintun muannas, menunjukkan perempuan, atau madrasatun muannas, maka kata yang cocoknya adalah salasu madaris atau salasu banat, dibuat mudzakkar kata bilangnya atau kata yang menunjukkan angkanya dalam bentuk mudzakkar. Kalau yang dihitung adalah muannas. Ini sekedar dari penggunaan tata bahasa saja. Nah, di sini Nabi SAW kan mengatakan walad. Makanya saya mengatakan kalimat isnain itu lebih pas daripada isnataini. Kenapa? Karena walad adalah isim mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Maka pasangannya juga mudzakkar. Makanya beliau mengatakan wal adad lianna thalathah muannas wal adad idza unnitha min thalatha ila tis'ah yakunul ma'dudu mudzakkaran. Jadi kata-kata salasah itu adalah bentuknya muannas. Maka berarti yang dibilang karena 3 yang cocoknya juga mudzakkar karena dia harus berlawanan. Ya, jadi salasah min wal. Makanya Nabi SAW mengatakan la ma minkum imra'atun tuqaddimu salasatan. Beliau mengungkapkan dengan kalimat salasah karena yang dihitung adalah walad, bukan bint, bukan banat. Ya.
Maka demikian juga dengan lafaz isnin, maka yang cocoknya isnin karena untuk 1 dan 2 harus sama dia, bukan berlawanan. Ya. Saya kira mudah-mudahan bisa dipahami ya, walaupun dalam sekilas. Kemudian faedah yang pertama yang beliau sebutkan di sini, hirsu nisa'in sahabah 'alal ilmi. Ya, semangat para wanita, para sahabiat, ya, para kaum wanita dari kalangan sahabat dalam mencari atau belajar ilmu agama, sehingga mereka meminta dari Nabi SAW untuk dikhususkan waktunya, waktu untuk mereka belajar ilmu agama. Kemudian di samping itu mungkin faedah lain juga terkait dengan ini juga, ketika para wanita meminta waktu dari Nabi SAW, waktu khusus untuk mereka, ini juga sekaligus memberikan isyarat kepada kita bahwasanya belajar itu jangan sampai terjadi ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan. Ya, diusahakan memisahkan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau enggak, maka laki-laki akan dominan mengambil kesempatan untuk bertanya. Tentu saja di samping larangan secara syar'i ikhtilatnya, tapi kesempatan bagi para wanita pun akan semakin sedikit ketika para laki-laki dan wanita berada di majelis yang sama. Itu faedah yang pertama disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, semangat para wanita dari kalangan sahabat untuk menuntut ilmu. Dan ini juga seharusnya menjadi cerminan bagi para wanita di masa kita, ya. Apalagi ketika kesempatan untuk belajar pun sudah semakin terbuka, baik yang online ataupun offline, ya, di mana kesempatan bagi para wanita untuk belajar ilmu agama semakin terbuka. Mereka tidak harus mesti belajar datang ke majelis taklim, di rumah pun mereka bisa belajar. Jadi jangan sampai kalah semangatnya dibanding para wanita di zaman Nabi SAW. Kemudian apakah tadi ketika Nabi SAW diminta oleh para sahabat wanita tersebut dikhususkan harinya, apakah Nabi SAW mengajarkan mereka itu di Masjid Nabawi atau di rumah mereka? Ada riwayat yang menyebutkan, riwayat Imam Ahmad kalau saya tidak salah, di mana Nabi SAW menentukan salah satu rumah dari wanita itu sendiri, dari kumpulan para wanita tersebut. Kemudian Nabi SAW menyebutkan nanti hari fulan, hari tertentu di rumah si fulan. Dan ada juga riwayat mengatakan bahwasanya Nabi SAW mengajari mereka itu di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi SAW. Jadi tidak masalah apakah mau diajarkan di masjid. Kalau di zaman sekarang, apakah mau diajarkan di masjid taklimnya, ataukah di sekolah, ataukah di aula tertentu, atau di rumah salah seorang wanita, itu tidak jadi masalah. Yang inti utamanya adalah semangat untuk belajar ilmu agama. Baik, kita lanjutkan. وفيه أيضا أن أكثر من يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليم هو الرجال، فيدل على أن المرأة لا تساوي الرجل في العلم، لا في تحمله ولا في نشره ولا في العمل به ولا في الدعوة إليه. Ya, ini faedah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya yang banyak berhadapan dengan Nabi SAW dalam belajar adalah para lelaki, kata beliau. Ini menunjukkan, kata beliau, bahwasanya para wanita atau wanita ini secara umum, ya, berbicara secara umum. Wanita itu tidak sama dengan laki-laki dalam mencari ilmu, dan juga tidak sama dalam menangkapnya atau mencerna ilmunya, dan juga dalam menyebarkan ilmu tersebut, serta juga tidak sama dalam mengamalkan dan berdakwah. Jadi secara umum beban lebih besar berada di pundak laki-laki, baik untuk belajar, mengajarkan,
ataupun mengamalkan. Ini berlaku secara umum. Bukan berarti ketika ada wanita tertentu yang dia itu lebih berilmu dari sebahagian laki-laki, ini berlawanan dengan hadis, tidak. Ini sifatnya adalah umum, ya. Ini sifatnya umum. Karena kita juga tidak bisa pungkiri bahwasanya ada di antara wanita itu yang dimana dia lebih mengetahui ilmu agama dibanding laki-laki. Sebagai contoh, Bunda Aisyah radhiyallahu anha itu termasuk wanita yang faqih dalam masalah ilmu agama. Keilmuan beliau jauh lebih tinggi dibanding beberapa sahabat yang lain. Bukan berarti dari semua sahabat, ya. Tapi ini hanya berlaku untuk orang-orang tertentu yang memang diberi Allah Subhanahu wa taala taufik untuk belajar ilmu agama. Tapi secara umum tanggung jawab laki-laki, kemampuan laki-laki untuk menangkap ilmu, menyebarkan ilmu dan mendakwahkannya itu lebih besar dibanding wanita. Jadi ini khusus kepada bapak-bapak, kewajiban ada di pundak kita itu lebih besar daripada wanita, ya. Tapi jangan nanti merasa minder juga ketika ternyata istri lebih paham masalah agama dibanding kita. Justru itu seharusnya memacu kita untuk lebih memahami masalah agama atau belajar masalah agama lebih giat lagi, mendengarkan kajian-kajian ataupun membaca dari buku-buku yang ada. Jadi faedah yang disebutkan di sini adalah sifatnya umum, ya, bersifat umum. Baik, lanjut faedah selanjutnya. Wa min fawaidihi aidan annahu yajuzu lil 'alim bal min as-sunnati an yatawadha'a idza talabahu qaumun an yahdura ilaihim faya'idhuhum. Wa min dhalik ma huwa hadithu as-sa'ati al-an 'an al-marakiz allati takunu fi hadhihi al-ijazati ya'tun al-ulama yatlubuna minhum an yadu ilaihim yatakallamuna 'indahum bima yanfa'. فنقول إذا خرج الرجل إلى هؤلاء وعلمهم فله في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب النساء فخرج إليهن. Ya. Ini faedah selanjutnya, beliau mengatakan seorang alim, seorang syekh, seorang ustaz, seorang kiai apabila diminta oleh jamaah atau diminta oleh kumpulan ibu-ibu atau kajian bapak-bapak, diminta untuk hadir ke majlis mereka. Bukan, enggak mesti harus di masjid, ke majlis mereka mengadakan kegiatan. Atau mungkin anak-anak muda melakukan kegiatan misalnya camping dan sebagainya. Kemudian mereka minta untuk di antara acara mereka adalah mengisi kajian keagamaan. Kemudian mereka meminta salah seorang ustaz untuk mengisi di tempat kegiatan mereka. Maka hal itu boleh dilakukan. Bahkan beliau mengatakan di sini, bahkan minas sunnah adalah termasuk sunnah Nabi SAW apabila seorang alim itu dia tawadhu, rendah hati apabila dia diminta oleh sekelompok orang untuk hadir ke tempat mereka dan memberikan wejangan, memberikan kajian, memberikan mau'izah. Jadi apabila ada seorang alim diundang untuk mengisi kajian di tempat kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, baik laki-laki, wanita, anak muda, kan biasa acara-acara misalnya ada pesantren kilat diadakan misalnya di Puncak atau di manapun dia. Kemudian didatangkan seorang ustadz untuk mengisi kajian mereka. Makanya di sini Syekh mengatakan termasuk sunnah Nabi SAW apabila seorang alim itu diundang untuk mengisi kajiannya, dia mendatanginya. Jangan merasa bahwasanya, oh saya kan orang yang berilmu, seharusnya mereka yang datang kepada
saya, bukan saya yang datang kepada mereka. Walaupun di zaman dahulu para ulama rahimahumullah taala mengatakan bahwasanya ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Tapi itu sebenarnya pernah saya sampaikan bahwasanya itu karena undangan itu dilakukan oleh orang-orang yang kaya, di mana mereka ingin anak-anak mereka diajarkan ilmu agama khusus untuk mereka. Mereka mendatangkan para ulama, mengundang para ulama. Makanya para ulama rahimahumullah ta'ala tidak mau. Karena itu adalah merendahkan ilmu. Karena yang biasanya orang kaya itu merasa dia punya harta sehingga bisa mengatur ustadz atau mengatur orang alim. Nah di situ para ulama mengatakan ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi kita. Dalam hal ini berbeda kondisinya. Ya, berbeda kondisinya di mana ini bukan untuk merendahkan ustadznya, tapi untuk si ustadz itu diundang untuk memberikan kajian supaya mereka bisa istifadah. Tujuan mereka bukan merendahkan ustadznya, tidak. Justru mereka memuliakan ustadznya. Makanya saya mengatakan di sini, wa min dzalika ma huwa haditsus sa'ah 'anil marakis allati takunu fi hadhil ijazah. Ini kemungkinan Syekh menyampaikan ini dalam kesempatan libur panjang, di mana dalam kebiasaan orang-orang Arab dahulu ketika ada musim libur panjang, biasanya itu musim panas, mereka ada membuat acara namanya mukhayyam saifi, ya, semacam ya untuk mengisi kekosongan hari libur tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Apakah itu mereka adakan di istirahat namanya, ataupun di gurun-gurun kemudian mereka bikin tenda, ataupun di tempat-tempat yang dalam bentuk aula, di mana mereka di situ mengundang para ustadz, mengundang para syekh untuk mengisi kajian di sela-sela kegiatan mereka. Kalau di kita sekarang mungkin ya seperti acara camping dengan berbagai macam kegiatan, kemudian di antara kegiatannya itu diisi dengan siraman rohani atau apalah istilahnya. Ya'tuna ilal ulama yatlubuna minhum an yakhruju ilaihim yatakallamuna indahum bima yanfa. Mereka orang-orang yang mengadakan kegiatan camping tadi meminta para ulama mendatangi mereka kemudian memberikan wejangan kepada mereka. Maka Syekh mengatakan di sini, "Fanaqul idza kharaja ar-rajulu ila haula'i wa 'allamahum falahu fi Rasulillahi uswatun hasanah." Lianna Nabi SAW ajab an-nisa fa kharaja ilaihinna. Di sini Syekh mengatakan di sini, apabila yang diundang tersebut mendatangi para pengundang ataupun para syabab ataupun majlis taklimnya, maka itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah pernah memberi contoh. Bagaimana Nabi SAW mendatangi para wanita tadi berdasarkan permintaan mereka. Jadi di sini saya seolah-olah mengisyaratkan bahwasanya Nabi SAW di sini memberikan wejangan kepada wanita di tempat mereka, bukan di Masjid Nabawi atau di Masjid Nabi SAW. Maka beliau mengatakan, ajaban nisa fa kharaja ilaihinna. Nabi SAW memperkenankan permintaan para wanita atau para sahabiat tadi, kemudian Nabi pun mendatangi mereka. Jadi dari sini maka Syekh mengatakan bahwasanya apabila seorang alim diundang untuk mengisi kajian di acara-acara tertentu, maka itu boleh dan Nabi SAW sudah memberikan contohnya. Namun mungkin perlu dipertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Maslahat dan mafsadat. Karena kadang-kadang ada kegiatan-kegiatan yang sebahagian besarnya berisi hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kadang-kadang orang mengadakan kegiatan misalnya pertemuan daerah misalnya, ya. Kan ada yang kumpulan-kumpulan daerah apalagi di daerah perantauan, maka mereka mengadakan pertemuan di antara mereka. Dan di antara isi kegiatan pertemuan misalnya mereka mengundang artis-artis misalnya. Apakah dalam hal ini layak seorang ustadz memberikan ceramah kemudian di sela-sela atau setelah ceramah kemudian mereka bermusik ria?
Nah, ini perlu pertimbangan. Ya, dipertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Sejauh mana manfaat dan mudaratnya. Karena dikhawatirkan nanti seolah-olah ini ustadz ini datang untuk melegalkan kegiatan musik mereka. Nah, itu perlu ditimbang terlebih dahulu apakah seorang ustadz akan menghadiri atau tidak. Baik, sebelum kita lanjut faedah selanjutnya, kita dengarkan adzan terlebih dahulu insyaallah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit lagi atau kita jawab pertanyaan dulu kalau ada. Ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Ustaz, keluarga dan juga kaum muslimin. Pertanyaannya, apakah terkait dengan anak yang meninggal, apakah hal ini juga termasuk ke dalam anak yang meninggal di dalam kandungan atau keguguran? Dan apakah hanya berlaku kepada anak atau kandungan yang sudah ditiupkan ruhnya atau setelah masa 4 bulan ya? Seperti Ustaz. Itu yang keguguran ya. Iya, nah Ustaz. Jadi pertanyaannya di sini, di dalam hadis disebutkan anak yang meninggal. Apakah dalam hal ini wanita yang keguguran, ya wanita yang keguguran juga mendapatkan pahala yang seperti itu, ya pahala yang seperti disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat kepada kaidah-kaidah syar'iyyah, apabila seorang sudah ditiupkan roh ke dalam jasadnya atau janin tersebut sudah ditiupkan roh, maka secara hukum syar'i dia sudah dihitung sebagai anak, sudah dihitung sebagai anak. Seandainya, maka diantara permasalahannya juga yang terkait dengan itu adalah apabila ada orang tua atau kerabat yang meninggal sementara dia masih dalam bentuk janin, maka tetap dipertimbangkan hak dia. Maka dalam pembagian warisan, harta tersebut disiapkan atau ditinggalkan porsi terbesar yang kemungkinan akan didapatkan oleh anak yang ada dalam perut ibunya atau di dalam rahim ibunya. Jadi kalau seandainya ada kerabatnya meninggal, misalnya saudaranya meninggal atau mungkin ayahnya meninggal, maka kemungkinan dia untuk mendapatkan warisan besar kan. Bisa jadi dia kandungannya itu adalah anak perempuan, ada anak laki-laki, kembar mungkin laki-laki perempuan, atau 2 orang perempuan, semuanya itu diperhitungkan. Mana porsi terbesar, maka itu hartanya, warisannya disimpan, ditahan dulu, tidak boleh dibagi. Lebih dari itu silakan dibagi. Jadi tetap dipertimbangkan secara syariat. Kalau kita melihat kepada hal itu, maka wanita yang keguguran ketika anaknya sudah ditiupkan rohnya, masuk dalam kategori sebagai wanita yang anaknya gugur. Tapi kalau kita lihat lagi ke lafaz hadis, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam riwayat Bukhari yang lain, lam yablughul hulum, atau di dalam riwayat Imam Muslim juga seperti itu, lam yablughul hins, lam yablughu al-hins, dalam arti belum mencapai usia baligh. Maka yang dimaksud adalah anak-anak yang memang dia sudah lahir ke dunia. Dan juga kita perhatikan biasanya kesedihan yang dialami oleh orang tua anaknya yang meninggal ketika dia masih dalam bentuk janin atau keguguran, dibandingkan dengan anak yang sudah lahir, apalagi yang sudah sedang sedang asik-asiknya, seperti orang bilang sedang lucu-lucunya. Kesedihan yang dialami oleh orang tua tentu lebih besar dibandingkan yang ketika dia masih janin atau keguguran. Semuanya kedua-duanya sedih, tapi kesedihan yang dialami oleh orang tua yang anaknya sudah sedang lucu-lucunya itu lebih besar. Nah, ketika Nabi SAW menjelaskan itu, lam yablughul huns, kenapa kok porsinya adalah anak, bukan
Mestinya yang sudah dewasa, bukan yang sudah dewasa. Walaupun dalam hadis lain juga ada nanti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada siapa saja di antara orang yang sangat disayanginya meninggal, menjadi hijab bagi dia di neraka. Jadi kalau kita lihat dari lafaz hadis ini saja, maka dia tidak masuk. Tapi kita berharap dengan berdasarkan kaidah-kaidah umum dari syariat, kemudian juga dalam riwayat lain yang disebutkan oleh Imam Bukhari, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan malil abdil mu'min mali abdil mu'min indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al jannah. Tidak ada balasan bagi hambaku yang beriman, kata Nabi SAW, apabila, ini firman Allah dalam hadis qudsi, apabila aku ambil orang tersayang dia. Nah, di situ dalam hadis ini Nabi SAW dalam hadis qudsi ini tidak disebutkan apakah dia masih bayi atau sudah dewasa atau mungkin masih janin itu. Yang penting orang yang sangat disayanginya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, Allah mengatakan min ahli dunia. Siapapun dia dari orang dunia, tapi dia termasuk orang yang sangat disayanginya. Kemudian kata Allah, "Tsumma ihtasabahu", kemudian dia ihtisab. Ini penting kuncinya. Kemudian dia ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala terkait musibah yang menimpanya. Ihtisab ini pentingnya. Dia ihtisabul ajr, mengharapkan pahala dari Allah, ridha dengan keputusan yang diambil oleh Allah dengan mengambil orang yang dicintainya itu, illa al-jannah. Balasannya tidak lain dan tidak bukan adalah surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam riwayat yang lain ya, bukan di bab ini. Di bagian-bagian akhir kitab Sahih Imam Bukhari. Nah, berdasarkan keumuman ini, maka ini berlaku bagi siapa saja. Tidak mesti anak yang belum berusia balik, juga tidak mesti sudah dewasa, siapa saja. Nah, karena Nabi SAW mengatakan min ahli dunia, jadi siapapun dia, orang yang sangat disayanginya. Maka kalau itu ketika dia mendapat musibah, dia meridha dengan musibah tersebut, mengharapkan pahala dari Allah SWT, maka Allah akan memberikan ganjaran dalam bentuk surga. Kalau itu kita dalilkan dalil, maka insya Allah orang yang keguguran pun akan mendapatkan ganjaran yang seperti itu. Tapi ingat, kuncinya ihtisab. Maka Nabi SAW juga dalam hadis yang sempat kita bersinggung tadi, ketika dikatakan ihtisab, sabar itu adalah ketika dia pertama mendapat musibahnya itu sendiri, bukan setelah berlanjut beberapa waktu. Maka Nabi SAW mengatakan innamas sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran itu adalah ketika pertama sekali mendapat ujian. Ini ketika Nabi SAW melewati seorang perempuan menangisi anaknya yang meninggal, yang sudah dikuburkan, dia menangisi, kemudian dinasihati oleh Nabi SAW, isbiri, bersabarlah, kata Nabi kepada wanita tersebut. Apa kata wanita tersebut? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Pergi kamu enggak merasakan musibah yang menimpaku. Ketika wanita itu diingatkan bahwasanya yang menegurnya, menasihatinya adalah Nabi SAW, maka dia pun mengunjungi Nabi SAW minta maaf. Apa kata Nabi SAW? Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran itu adalah ketika pertama mendapat musibah. Jadi ketika dia awal-awal mendapat musibah, dia langsung istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian bersabar, mengharapkan pahala dari Allah. Kita berharap itu juga masuk dalam apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW dalam hal ini. Bapak dan ibu-ibu, hafizakumullah ta'ala, faedah yang terakhir langsung saja yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, bahwasanya anak, ini berdasarkan hadis ya, anak yang kecil itu menjadi hijab penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Ini akan didapatkan oleh para bapak dan ibu karena kesabarannya dan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau menyinggung juga di sini. Apakah di anak yang dimaksud itu disyaratkan sudah baligh atau belum? Ataukah yang menjadi acuannya adalah sejauh mana kesedihannya?
kesedihan orang tua tersebut. Al-Zahir kata beliau berdasarkan riwayat ini dan juga riwayat hadis yang kedua dibaca tadi, bahwasanya yang dimaksud dengan anak di sini adalah anak yang masih kecil, karena dalam hadis lafaz yang kedua disebutkan salasatan lam yablughul hinsa, 3 orang yang belum mencapai usia baligh. Tapi ini kita katakan tadi bahwasanya ini berdasarkan riwayat yang ada di sini. Ya, berdasarkan riwayat yang ada di sini. Kalau kita lihat riwayat yang lain, maka Nabi SAW tadi dalam hadis qudsi mengatakan siapa saja dari ahli dunia. Yang penting apa di sini? Ihtisabul ajar, mengharap pahala dari Allah, dan juga kesabaran. Ya, berdua itu kunci yang sangat perlu kita perhatikan. Baiklah Bapak dan Ibu-ibu, hafizakumullah taala, demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita, memberikan berkah untuk waktu yang kita pergunakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk melaksanakan ajaran agamanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.